Allah, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisatika Febriantoro dari kelas N1D Prodi D3 Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk ujian akhir semester mata kuliah pengembangan diri dan personal branding yang diampu oleh Ibu Susilowati Esos MAB. Pada mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, saya mempelajari bagaimana memahami diri sendiri secara mendalam, meliputi kepribadian, kekuatan, kelemahan, minat, nilai, dan tujuan hidup, serta kemampuan mengelola diri seperti manajemen waktu, pengendalian emosi, dan percaya diri. Hal yang paling berkesan pada mata kuliah pengembangan diri dan personal branding adalah pentingnya membangun personal branding secara autentik. Saya percaya bahwa setiap individu memiliki karakter, nilai, dan potensi yang membentuk dirinya. Dalam proses mengenali diri, saya semakin memahami bahwa karakter adalah fondasi cara saya berpikir dan bertindak. Saya cenderung bersikap bertanggung jawab, tekun, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karakter tersebut membantu saya untuk tetap konsisten ketika menghadapi tantangan dan mendorong saya untuk terus belajar serta berkembang. Analisis SWOT membantu saya untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman agar dapat mengambil keputusan yang lebih strategis. Stretch, saya mampu membagi waktu dengan baik. Weakness, saya sering merasa tidak percaya diri. Opportunity, lingkungan kampus mendukung perkembangan diri saya. Traits, aktivitas saya terlalu padat dan persaingan dunia kerja yang ketat. Selama semester ini, saya melatih public speaking dan manajemen waktu. Contohnya, saya mulai menyusun rencana harian yang lebih teratur. Seperti pagi hari saya gunakan untuk mempersiapkan materi kuliah, siang hari untuk mengikuti perkuliahan dan diskusi kelompok, sore untuk kegiatan organisasi, dan malam hari untuk menyelesaikan tugas serta membaca kembali catatan. Dengan pola ini, saya dapat menjaga keseimbangan antara akademik, aktivitas kampus, dan kebutuhan pribadi saya. Saya adalah seorang mahasiswa yang sedang berkembang untuk membangun diri sebagai individu yang produktif, adaptif, dan berorientasi masa depan. Personal positioning saya adalah menjadi mahasiswa yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan praktis dan soft skill yang relevan dengan dunia profesional. 3 kata yang menggambarkan personal branding saya adalah curious, responsible, dan kolaboratif, karena saya selalu ingin belajar hal baru, dapat diandalkan, dan senang bekerja bersama. Untuk mencapai hasil terbaik, unique value proposition saya adalah kemampuan mengolah informasi dengan cepat dan menerjemahkannya menjadi ide atau solusi yang langsung bisa diterapkan baik dalam proyek kampus maupun kegiatan organisasi. Target audiens saya adalah dosen, rekan mahasiswa, komunitas kampus, serta para profesional atau mentor yang dapat menjadi tempat saya belajar, berkolaborasi, dan berkembang. Personal brand personality saya adalah antusias, terbuka, dan profesional, sehingga setiap interaksi yang saya lakukan membawa kesan positif dan menambah nilai bagi orang lain. Untuk platform digital, saya akan fokus pada LinkedIn untuk membangun kredibilitas dan jaringan profesional, serta Instagram untuk berbagi aktivitas dan perjalanan pengembangan diri. Untuk menjaga reputasi dan konsistensi, saya akan mengelola konten dengan rapi, menjaga bahasa dan sikap dalam setiap unggahan, serta memastikan bahwa apapun yang saya bagikan mencerminkan nilai yang saya pegang. Belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi. Itulah personal branding blueprint saya sebagai seorang mahasiswa yang siap tumbuh dan melangkah menuju karir yang lebih matang. Awal kuliah, saya merasa semua berjalan begitu cepat. Tugas datang silih berganti, organisasi kampus penuh agenda, dan saya ingin tetap punya waktu untuk diri saya sendiri. Namun, kenyataannya saya sering kewalahan.
tugas menumpuk karena saya menunda-nunda, rapat organisasi bentrok dengan jadwal kuliah, dan waktu istirahat saya yang menjadi berantakan. Akibatnya, saya sering begadang dan tidak fokus di kelas. Saya merasa reputasi akademik dan keaktifan organisasi sama-sama terancam. Suatu hari saya menyadari bahwa masalahnya bukan pada banyaknya kegiatan, tetapi pada cara saya mengatur waktu. Saya memutuskan untuk membuat jadwal harian. Pagi untuk review materi, siang untuk kuliah, sore untuk berorganisasi, dan malam untuk mencicil tugas. Awalnya saya merasa kesulitan, tapi perlahan saya mulai terbiasa. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa manajemen waktu adalah kunci keseimbangan di kampus. Bukan soal mengisi setiap menit dengan produktivitas, tetapi soal menentukan prioritas dan disiplin menjalankannya. Sejak saat itu, saya lebih mampu menjaga reputasi akademik sekaligus aktif berorganisasi dengan konsisten. Pelajaran terbesar yang dapat saya ambil pada semester ini adalah saya menjadi lebih menyadari pentingnya komunikasi dan storytelling saat presentasi atau diskusi. Kemampuan menyampaikan ide dengan jelas membuat orang lain lebih mudah memahami dan menghargai kontribusi saya. Komitmen pribadi untuk 6 bulan ke depan adalah menjaga konsistensi belajar, aktif organisasi, melatih keterampilan komunikasi dan storytelling, menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Pesan untuk diri sendiri di masa depan adalah ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membentuk masa depanmu. Jangan takut gagal karena kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Tetaplah konsisten, jaga integritas, dan terus asah keterampilan komunikasi serta kemampuan bercerita yang menjadi kekuatanmu. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.